we were still changing for the better. One thing was enough. For me, it was enough. Halo semua, kami dari kelompok Masih. Saya Ana Autopulsa, saya Linda Mira, saya Nafram Gila, Saya yang menjelaskan. Nah, jadi kelompok Mesir kali ini akan menceritakan tentang era reformasi nih. Ditonton sampai habis ya. Dadah. Sekarang kita lanjut ke penjelasan tentang masa reformasi. Apa sih masa reformasi itu? Masa reformasi adalah masa di mana pasca Soeharto, yang dimana Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Masa ini terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, di mana Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan dan memberikan jabatannya kepada wakil presiden pada saat itu, yang dimana wakil presiden pada saat itu ialah B.J. Habibie. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Kelebihan yang pertama yaitu reformasi membawa perubahan dalam sistem politik Indonesia. Sebelum reformasi, Indonesia dikuasai oleh satu partai politik dan pemerintah dipimpin oleh satu orang. Namun setelah reformasi, Indonesia mengalami demokratisasi dan sistem multipartai, sehingga hal ini membantu membangun demokrasi dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Kelebihan yang kedua yaitu reformasi membawa perubahan dalam sektor ekonomi. Sebelum reformasi, Indonesia dipimpin oleh pemerintah dan ekonomi didominasi oleh sektor publik. Namun setelah reformasi, pemerintah memperkenalkan reformasi ekonomi yang membuka pasar dan mempromosikan investasi swasta, sehingga hal ini meningkatkan perekonomian Indonesia dan sektor swasta. Nah, kelebihan yang ketiga, reformasi membawa perubahan dalam sosial. Jadi sebelum reformasi, Indonesia sering sekali didiskriminasi dan ketidakadilan sosial. Namun setelah reformasi, pemerintah memperkenalkan kebijakan hak-hak seperti hak pendidikan dan hak kesehatan. Dan hal ini membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pasca lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden memegang penuh kendali pemerintahan. Menurut Habibie, masa reformasi saat itu masih memiliki banyak kekurangan. Habibie berkata, "Saya melihat kekurangannya. Pertama, ketidaksinambungan bangsa karena GBHN sudah tidak ada lagi. Kedua, kepentingan rakyat dan kepentingan umum terabaikan, sedangkan kepentingan pribadi, kelompok dan juga partai lebih diutamakan. Ketiga, pembangunan, pemanfaatan dan juga pengendalian iptek ditinggalkan, bahkan sempat dihentikan. Yang keempat, jiwa dan semangat patriotisme terdesak oleh nilai-nilai materialisme yang rakus, seiring dengan melemahnya moral dan juga etika. Sementara itu, dalam hal perbaikan dan juga pertumbuhan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi, angka pengangguran yang masih tinggi, dan juga investasi pendapatan yang masih rendah." Era reformasi dimulai pada tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie pada 21 Mei 1998. Di era reformasi ini terjadi perubahan dalam sistem politik yang sangat signifikan. Tepatnya untuk mengubah sistem politik yang diterapkan pada masa Orde Baru. Nah, era reformasi ini berlangsung hingga saat ini. Di era reformasi ini membawa kelebihan dan juga kekurangan, di mana salah satu kekurangannya yaitu tidak adanya kesinambungan dalam membangun bangsa, dan salah satu kelebihannya yaitu membawa dampak baru bagi sistem politik.